Tepat 2 minggu sudah, Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2024 berakhir. Dari hitung cepat berbagai lembaga survei menunjukkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi yang teratas dalam pengumpulan suara, namun itu belum hasil resmi. KPU masih terus melakukan penghitungan suara atau real count hingga saat ini. Di tengah proses pengumpulan suara yang dilakukan KPU itu, noda hitam ternyata terkuak dalam penyelenggaraan pemilu kali ini. Berbagai macam indikasi kecurangan menguak ke permukaan dari berbagai daerah. Tak hanya dalam pilpres, bahkan dalam pemilu legislatif pun indikasi kecurangan itu vulgar terjadi. Seperti yang terjadi di Kabupaten Halmahera Barat, Kecamatan Jailolo Selatan, Desa Akelamu Cinga-Cinga. Dalam video yang beredar, petugas mengamankan wanita ini lantaran diketahui mencoblos 30 surat suara di 2 TPS berbeda. Ada dugaan penggunaan pencoblosan surat suara sisa gitu. Jadi itu dilakukan atas kesepakatan yang dibangun antara KPPS bersama saksi yang berada di TPS tersebut, sehingga dilakukan proses pembagian surat suara kemudian dilakukan pencoblosan. Dugaan kecurangan praktik penggelembungan perolehan suara DPRD Jember terjadi di TPS 24 dan TPS 35 Desa Pontang, Kecamatan Ambulu yang diketahui saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK. Praktek penggelembungan suara diketahui setelah petugas menemukan adanya ketidaksesuaian antara data pada C hasil plano KPPS dengan plano yang ditampilkan saat proses rekapitulasi, di mana pada plano yang ditampilkan terdapat perubahan angka 0 diubah menjadi angka 10 dan angka 1 menjadi 10. Ada perubahan angka yang di sana ketidaksesuaian antara yang diunggah di dalam Sirekap itu, di sana ada penambahan angka, misalkan 0, awalnya 0 itu ada penambahan 1 sehingga di sana bisa menjadi angka 10, sementara perolehannya itu adalah 1. Ada juga di TPS 35 itu menjadi 10. Sementara calon legislatif DPRD Partai Nasdem nomor urut 3 Desi Herdiana sempat ramai di media sosial lantaran video dirinya yang memprotes rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024. Desi mengaku dicurangi sejumlah oknum atas perolehan suaranya yang diduga hilang pada rapat pleno panitia pemilihan kecamatan Gunung Kencana, Lebak, Banten. Jadi bukti-bukti yang saya miliki ya C hasil yang saya miliki dan juga C1 plano yang pertama yang diupload di Sirekap itu. Karena setelah kemarin C1 plano yang dibacakan sudah banyak coretan feedback-nya, Mbak. Nggak dari pihak panitia ya, penyelenggara, nggak tahu penyelenggara kan ada pihak desa atau kecamatan, saya nggak tahu itu mana terjadinya. Tapi setelah dibacakan di depan kami dan disaksikan oleh KPU Kabupaten Lebak, Bawaslu Kabupaten Lebak, bahwa di C1 plano itu sudah banyak coretan feedback. Desi kemudian menambahkan bahwa usai perhitungan ulang, surat suara dari TPS dan C salinan yang dibawa Desi sudah sesuai dan sama. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak indikasi kecurangan pemilu yang terjadi. Dan kecurangan itu bukan hanya terjadi di pemilihan presiden, namun juga terjadi di pemilihan legislatif. Indikasi kecurangan pemilu terjadi di sejumlah daerah. Bahkan laporannya sudah masuk ke KPU dan Bawaslu. Lantas seperti apa tanggapan dari tim paslon mengenai hal ini? Dan bentuk-bentuk apa saja kecurangan tersebut? Kami akan mengupasnya besok di Lensa Indonesia Pagi.